Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Fadlun Hutmanina dengan NPM A1G022011. Di sini saya akan membuat video tentang video pembelajaran pengelolaan pendidikan bab 10 pada buku manajemen pendidikan. Bab 10 adalah manajemen pembiayaan, sarana dan prasarana. A. Pembiayaan. A. Pembiayaan. 1. Konsep pembiayaan pendidikan. Pembiayaan pendidikan adalah upaya mengumpulkan dana untuk membiayai operasional dan pengembangan pendidikan untuk meningkatkan kualitas SDM sehingga mampu bekerja sama di lingkup lokal, regional, nasional maupun internasional. Landasan hukum pembiayaan pendidikan itu terdiri dari apa saja ya? 2. Landasan hukum pembiayaan pendidikan. Baharudin 2010 menyatakan bahwa landasan hukum pembiayaan pendidikan terdiri atas A. Dasar yuridis. 1. Pancasila. Pancasila sebagai kedaulatan tertinggi dan menjadi landasan hukum atas setiap penyelenggaraan segala bentuk kegiatan. 2. Undang-Undang Dasar 1945. Setiap yang mendukung terlaksananya pendidikan tersebut harus dilaksanakan sebaik mungkin sesuai dengan alinea keempat. 3. Peraturan perundang-undangan. Lembaga pendidikan dalam melaksanakan tugasnya menerima dana dari berbagai sumber. B. Dasar filosofis. Hampir dapat dipastikan bahwa proses pendidikan tidak dapat berjalan tanpa dukungan biaya yang memadai. 3. Sumber keuangan sekolah. A. Orang tua. Kontribusi orang tua semakin penting pada saat pemerintah tidak mempunyai kemampuan untuk membiayai kebutuhan sekolah yang memadai. B. Pemerintah pusat memberikan dana hibah untuk sekolah, membantu proyek pencairan dana sekolah berupa penyediaan tenaga ahli, bahan dan peralatan maupun yang lain-lain. C. Pemerintah daerah. Tiap pemerintah ini mempunyai tanggung jawab untuk menempatkan dan membuka sekolah, menyediakan sarana fisik, fasilitas ruang kelas, dan perlengkapan kantor. Dana ini berasal dari pendapatan yang dikumpulkan daerah berupa pajak. D. Masyarakat. Kelompok masyarakat biasanya merupakan sumber keuangan uang bagi sekolah. E. Fasilitas sekolah. Fasilitas sekolah dapat menghasilkan uang yang besar jumlahnya, misalnya dengan menyewakan aula, menyewakan tempat olahraga atau lapangan, membuka lahan perkebunan jika masih ada lahan kosong. F. Siswa. Siswa dapat menjadi sumber keuangan yang baik tergantung dengan kondisi sekolah dan kemampuan manajerial pimpinan sekolah dan stafnya. G. Pemilik sekolah atau yayasan. Sebagian sekolah itu dibangun oleh badan-badan keagamaan atau yayasan usaha sosial yang bukan pemerintah dengan berbagai cara, misalnya melalui penyediaan tanah, bangunan, peralatan, serta tenaga. Yang selanjutnya, yang keempat, yaitu kategori biaya pendidikan. A. Biaya langsung dan tidak langsung. Nah, biaya yang langsung ini berproses dalam produksi pendidikan, yang mana biaya pendidikan ini secara langsung dapat meningkatkan mutu pendidikan. Nah, kalau biaya tidak langsung adalah pengeluaran yang tidak secara langsung mendukung proses pendidikan. B. Biaya masyarakat dan biaya pribadi. Biaya masyarakat itu sejumlah biaya yang harus dibayar oleh masyarakat untuk pendidikan. Lalu yang biaya pribadi adalah biaya yang dikeluarkan oleh keluarga untuk membiayai sekolah anaknya. Nah, selanjutnya yang 5 itu pendekatan biaya satuan pendidikan. A. Pendekatan makro. Keseluruhan jumlah pengeluaran pendidikan yang diterima dari berbagai sumber dana kemudian dibagi jumlah peserta didik. Yang B. Pendekatan mikro. Berdasarkan perhitungan biaya berdasarkan alokasi pengeluaran per komponen pendidik yang digunakan oleh peserta didik itu sendiri. Nah, yang selanjutnya adalah
keenam itu fungsi pembiayaan pendidikan. Lalu apa ya fungsi pembiayaan pendidikan itu? Nah, kalau menurut Baharudin 2010 bahwa fungsi pembiayaan pendidikan yaitu sebagai berikut. A. Memungkinkan penyelenggaraan pendidikan dilakukan secara efisien. Yang B. Memungkinkan ketercapaian kelangsungan hidup lembaga pendidikan. Yang C. Dapat mencegah adanya kekeliruan, kebocoran, atau penyimpangan penggunaan dana dari rencana semula. Yang D itu menggambarkan target-target yang akan dicapai oleh sekolah atau madrasah. Lalu yang manajemen sarana dan prasarana. Nah, yang satu itu pengertian sarana dan prasarana. Sarana adalah sebuah fasilitas yang diperlukan dalam proses belajar mengajar. Sedangkan prasarana itu merupakan semua perangkat kelengkapan dasar atau fasilitas yang secara tidak langsung menunjang jalannya proses pendidikan atau pengajaran. Yang kedua itu perencanaan sarana dan prasarana, yaitu keseluruhan proses perkiraan secara matang, rancangan pembelian, pengadaan, rehabilitasi, distribusi, atau pembuatan peralatan dan perlengkapan yang sesuai dengan kebutuhan sekolah. Yang tiga itu tujuan dan manfaat perencanaan sarana dan prasarana. Tujuannya adalah untuk menghindari kesalahan dan kegagalan, untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi dalam pelaksanaannya. Sedangkan manfaatnya, satu, dapat membantu dalam menentukan tujuan. Yang kedua, meletakkan dasar-dasar dan menentukan langkah-langkah yang akan dilakukan. Yang ketiga, menghilangkan ketidakpastian. Dan yang keempat itu adalah dapat dijadikan sebagai suatu pedoman atau petunjuk. Yang keempat, persyaratan perencanaan sarana dan prasarana. Menurut Mulyasa tahun 2005 mengatakan bahwa persyaratan perencanaan sarana dan prasarana yaitu yang A. Perencanaan pengadaan sarana dan prasarana pendidikan sekolah harus dipandang sebagai bagian integral dari usaha peningkatan kualitas proses belajar mengajar. Yang B. Perencanaannya harus jelas. Nah, yang C. Berdasarkan atas kesepakatan dan keputusan bersama dengan pihak-pihak yang terlibat dalam perencanaan. D. Mengikuti pedoman standar, jenis, kuantitas, dan kualitas sesuai dengan skala prioritas. Lalu yang 5, perencanaan. Pengadaan barang bergerak dan barang tidak bergerak. Yang A, barang bergerak. Barang habis pakai, barang tidak habis pakai, barang tidak bergerak yaitu berupa tanah dan bangunan. Yang keenam, pengadaan sarana dan prasarana. Cara-cara pengadaan sarana dan prasarana menurut Barnawi 2015 adalah pembelian, penyewaan, pinjaman, pendaur ulangan, pembuatan sendiri, penerimaan hibah, dan penukaran. 7. Inventariasi sarana dan prasarana. Inventarisasi adalah menurut Barnawi adalah pencatatan atau pendaftaran barang-barang milik sekolah ke dalam suatu daftar inventaris barang secara tertib dan teratur menurut ketentuan dan tata cara yang berlaku. Selanjutnya yang nomor 8 yaitu pemeliharaan sarana dan prasarana. Pemeliharaan sarana dan prasarana pendidikan menurut Barnawi 2015 adalah kegiatan untuk melaksanakan pengurusan dan pengaturan agar semua sarana dan prasarana selalu dalam keadaan baik dan siap untuk digunakan secara berdaya guna dan berhasil guna dalam mencapai tujuan pendidikan. Yang 9, penghapusan sarana dan prasarana. Penghapusan sarana dan prasarana adalah proses kegiatan yang bertujuan untuk mengeluarkan atau menghilangkan sarana dan prasarana dari daftar inventaris karena sarana dan prasarana tersebut sudah dianggap tidak berfungsi sebagaimana yang diharapkan, terutama untuk kepentingan pelaksanaan selama melakukan pembelajaran di sekolah.
Nah, di sini saya menyediakan soal-soal atau pertanyaan yang harus kalian jawab. Untuk pertanyaannya, silakan klik link di deskripsi ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.